Waalaikumsalam. Sore yang menghormati Bu Khofifah, kemudian juga Mas Gagah dan rekan-rekan media semua. Jadi tadi saya cocokkan sama Mas Gagah siapa yang menyampaikan duluan, karena ide ini muncul berdua. Jadi sebenarnya kalau kita ingat-ingat tahun 2013 itu ada foto yang sangat ikonik waktu itu. Jadi Bu Khofifah itu naik becak dan yang bawa adalah Mas Ahmad Dhani. Gitu. Jadi ternyata memang itu 2013 ya Bu ya, 2013. Jadi ternyata ada keakraban yang telah terjalin sejak lama, sudah 11 tahun yang lalu gitu. Dan akhirnya saya ngobrol sama Mas Gagah yang beberapa waktu terakhir sering bersama dengan Mas Dhani. Mas, yuk kita ngobrol-ngobrol di kediaman Mas Dhani di Jakarta. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kemudian Mas Dhani melihat bahwa akan menarik sekali kalau kemudian istilahnya beliau welcome lah konsep kolaborasi, karena kita ngobrolnya di studio. Waktu itu lagi ada salah satu kepala dewa juga di sana yang sedang berkolaborasi, terus kita diajak ayo gitu kan jamming gitu, terus akhirnya yang serius aja nggarapnya gitu. Jadi akhirnya kemudian lahirlah konsep kolaborasi ini gitu. Nah, kita nggak kasih tahu Bu Khofifah sampai benar-benar hari H bahwa Bu habis rekam video sebenarnya Ibu akan direkam Bu suaranya. jadi itu video sudah diambil, akhirnya besok Ibu harus bayar utang ngambil vokal. Jadi ini agak beneran memang beliau berencana pengen ketemu kawan lamanya Mas Ahmad Dhani, terus mungkin juga bersama-sama rame-rame kita bernyanyi gitu ya, tapi ternyata di konsepnya memang benar-benar kolaborasi langsung. Jadi Mas Dhani, saya dan tentunya Ibu bersama dengan Mas Yuke dan Mas Andra sama Mas Agung ya. Jadi langsung di lokasi heritage, rumah heritage yang nantinya juga akan menjadi dewa resto di Surabaya gitu. Ya itu kira-kira cerita awalnya, mungkin Mas Gagah ada tambahan. Mungkin dari Pak Gagah ada tambahan? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya ini sebuah karya ya. Jadi bukan hanya ide kolaborasi, selain memang Bu Khofifah dan Mas Ahmad Dhani sudah punya chemistry sejak lama. Nah, spontan kami menginisiasi untuk membuat karya, yaitu Dewa 19 featuring Bu Khofifah dan Mas Emil. Dan setelah pertemuan di rumah Mas Dhani, minggu depannya langsung dijadwalkan, kebetulan Ibu Khofifah juga berkenan dan waktunya cocok, kemudian langsung kita bikin video klip di Surabaya. Dan tentunya lagunya juga mungkin saya spill dulu, yaitu adalah Hidup Adalah Perjuangan. Menurut saya ini sebuah karya yang cukup seru dan cukup baik ya, apalagi lagu Hidup Adalah Perjuangan ini kan mengisahkan tentang perjuangan, dan menurut saya relate dengan Ibu Khofifah dan Mas Emil yang hari ini sedang berkontestasi untuk melanjutkan perjuangan pembangunan Jawa Timur yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kasih aplausnya dulu dong. Sekarang tinggal dari... Oh iya, momennya juga sekarang 28. Iya, sobat muda dong. Muda. Cocok. Baik, selanjutnya mungkin ini yang belum bersuara Ibu ini. Yang saya mau Ibu. Nah, gimana perasaan? Kayaknya saya kalau mendengar ceritanya dari Pak Emil tuh lebih kayak surprise gitu. Gimana perasaan Ibu? Surprise nggak surprise. Oh, nggak surprise ya Ibu ya. Apa yang Mas Emil kirim ke saya bahwa hidup adalah perjuangan, saya kemudian mendengarkan syairnya. Saya kemudian waktu ketemu Mas Ahmad Dhani, saya tanya, sempat enggak berdiskusi dengan Gus Dur kaitan dengan syair ini. Jadi Gus Dur sangat sering menyampaikan pada siapa saja yang ditemui. Saya termasuk yang agak sering diminta mengantarkan tamu-tamu yang ingin bertemu Gus Dur, dan Gus Dur sering sekali menyampaikan bahwa
Hidup adalah perjuangan, setiap perjuangan butuh pengorbanan, dan setiap pengorbanan besar pahalanya. Tapi asli ada Mas Gaga, ada Mas Emil, ada Mbak Rumca tanya ini, ada nggak mungkin inspirasi dari seorang Kiai Abdul Rahman Wahid? Mas Ahmad dari iya, mungkin juga katanya. Tapi bahwa ini semangat untuk kita semua. Biasa ada lagu yang syairnya menjadikan kita benar-benar semangat, benar-benar hidup dan optimis. Saya misalnya sering ada lagu tua sekali ketika awal Mas Emil pegang keyboard, saya kemudian mencoba menyenandungkan, kata Mas Emil tidak terlalu kenal. Iya, memang ini lagu tua sekali. Jadi kira-kira lagu tahun 82, 83. Mengejar Matahari. Mengejar Matahari itu semangat sekali bagi saya. Itu akan membangun semangat kita bahwa aku kan terus berlari mengikuti matahari, hanya dan harapanku luas membentang tinggi. Saya ini batuk saja panas, Saya udah bilang Mas Gaga, aku figuran ya. Pokoknya nanti yang sambutan ya Mas Emil, yang nyanyi yang Mas Emil. Ibaratnya kalau backing vokal pun itu figuran. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan, kata Farel. Jadi ya penyanyi Mas Emil, aku figurannya gitu. Kalaupun pantas dianggap figuran. Jadi saya suatu saat kemudian mencoba mengajak ASN di Pemprov. Lagunya Tulus, Manusia Kuat. Ketika kemudian, pokoknya lagu-lagu yang bikin kita semangat gitu loh. Ketika itu saya coba mengajak ASN, manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, itu juga apa itu katanya. Jadi banyak apa, karena mungkin sudah sudah jauh dari memori-memori mereka. Tapi saya ingin mengajak bahwa ada semangat yang harus terus kita bawa, kita dorong, kita kuatkan. Bahwa masa depan itu milik kita semua. Ada ruang di mana kita akan mencapai kesuksesan bersama-sama. Amin. Nah, kemudian Mas Adi ngasih saya syairnya, wah ini keren sekali. Bahwa, karena Mas Adi, hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Usah kau menangisi hari kemarin. Saya sudah bilang saya itu batuk saja palos. Jadi hal-hal yang menurut saya tidak ada orang yang selalu hidupnya lancar, naik terus. Mungkin ada sesuatu yang menjadi bagian di mana harus dilakukan refleksi dari perjalanan hidup itu. Lagu ini mengajak kita tetaplah masa depan dengan penuh harapan kesuksesan. Amin. Luar biasa, Masya Allah. Pertanyaannya sedikit, jawabannya panjang. Ibu-ibunya saya, ibu-ibu tadi.